saya Safarina Rusindriani, NPM 19103011121, PBSI 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan tindak ujar. Nah, apakah ada yang tahu tindak ujar itu apa? Sebelum kita masuk ke pokok materi bahasan kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang apa itu bahasa, yang mana bahasa ini berkaitan dengan tindak ujar. Seperti yang kita ketahui, bahasa adalah salah satu cara manusia untuk dapat saling berkomunikasi dan juga mengekspresikan sesuatu yang ingin disampaikan kepada khalayak atau umum. Nah, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi ini ternyata juga memiliki peran yang sangat penting loh dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung di dalam kelas. Komunikasi yang terjadi pada saat itu haruslah berlangsung secara efektif dan juga efisien. Apa sih maksudnya? Efektif dan efisien maksudnya agar siswa dapat lebih mudah dalam menangkap dan juga menerima apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Dengan proses tersebut, maka akan memunculkan sebuah peristiwa yang dinamakan tutur dan juga tindak tutur. Tindak tutur ini disebut juga dengan tindak ujar. Nah, apa sih tindak ujar itu? Tindak ujar merupakan sepenggal ujaran yang dihasilkan sebagai bagian dari interaksi sosial. Tindak ujar ini lebih menekankan kepada makna atau arti tindakan dalam suatu ujaran yang dimaksud. Dengan kata lain, tindak ujar adalah kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari penggunaan bahasa tersebut. Kemudian ada pembagian tindak ujar menurut Shirley. Shirley ini membagi tindak ujar menjadi 5, yaitu yang pertama representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan juga deklaratif. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, representatif. Representatif ini merupakan suatu tindak ujar yang menyatakan sebuah peristiwa atau keadaan tertentu, seperti pernyataan atau laporan. Misalnya, pada pernyataan, mudik adalah salah satu tradisi masyarakat Indonesia menjelang Idul Fitri. Nah, dapat kita ketahui bahwa pernyataan tersebut memanglah menjadi suatu kebenaran atau fakta yang mana masyarakat Indonesia sendiri akan berbondong-bondong akan mudik pulang ke kampungnya pada saat menjelang Lebaran atau Idul Fitri. Kemudian yang kedua ada direktif. Direktif merupakan tindak ujar yang dimaksudkan agar mitra tutur dapat melakukan sesuatu setelah mendengar ujaran dari penutur tersebut, seperti tindakan melarang, meminta, mengizinkan, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti kalimat pergi sana yang jauh. Nah, kalimat tersebut menunjukkan suatu permintaan dari seorang penutur kepada mitra tuturnya agar mitra tutur tersebut dapat pergi jauh. Kemudian yang ketiga ada komisif. Komisif merupakan tindak ujar yang dapat meyakinkan mitra tutur bahwa penutur tersebut akan melakukan sesuatu yang dimintanya, tetapi akan dilakukan nanti. Jadi seperti sebuah janji atau ancaman. Contohnya pada kalimat, bila kamu menjadi juara kelas, ayah akan membelikan kamu sepeda baru. Nah, dapat kita ketahui bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah pernyataan atau ungkapan perjanjian dari seorang ayah kepada anaknya. Ayahnya berjanji akan membelikan sepeda baru kepada anaknya apabila anak tersebut menjadi juara di kelasnya. Kemudian yang keempat ada ekspresif. Tindakan ujar sebagai ungkapan dan bentuk sikap penutur terhadap sesuatu, seperti permintaan maaf, ucapan terima kasih, pujian, atau ekspresi seperti takut, sedih, senang, dan lain-lain.
Contohnya seperti ungkapan alhamdulillah akhirnya aku diwisuda. Nah, ungkapan atau kalimat tersebut menunjukkan suatu ungkapan syukur atau ucapan syukur bahwa ia telah diwisuda pada saat itu. Kemudian yang terakhir ada deklaratif. Deklaratif merupakan tindak ujar yang dapat mengubah sesuatu keadaan, seperti penciptaan hal-hal baru. Contohnya pada kalimat ujian nasional kabarnya akan dihapus dan digantikan dengan ujian sekolah berstandar nasional. Nah, penciptaan hal-hal baru tersebut dibuktikan dengan adanya UASBN atau ujian akhir sekolah berstandar nasional yang sebelumnya berbentuk ujian nasional. Nah, seperti itulah pembagian tindak ujar menurut Shirley. Baik, pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.